Sebelumnya terima kasih Pak untuk waktunya yang telah diberikan untuk saya. Saya lanjut ya Pak ya? Iya, monggo. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktu Bapak sudah menyempatkan untuk memberikan saya waktu untuk menyampaikan unek-unek unek-unek saya, yakni terkait rencana tidak lanjut dari program kami yakni DKP 7K tahun 2024, yang mana kami adalah salah satu peserta dari kelas 13 Jatim. Jadi untuk rencana tindak lanjut kami nanti, saya menyampaikan ini dengan harapan nanti kami ingin meminta izin yang pertama, kemudian yang berikutnya adalah ingin meminta istilahnya saran masukan dari panjenengan selaku atasan, yakni untuk program yang akan saya sampaikan kurang lebih yang pertama adalah rencana tindak lanjut dari P5 dengan program Sport Education Model atau SEM. Ya, ini menurut kami program yang atau pendekatan yang kami pelajari waktu pendidikan luring di Malang kemarin. Ya. Untuk penerapannya nanti saya ingin menyampaikan ke anak, ya, ini terkait permainan tradisional berupa sodor seperti itu, dengan tema bangunlah jiwa dan raganya, dimensi profil Pancasila yang kami ambil yakni mandiri dan gotong royong. Dan di sini kami ingin berikutnya adalah ingin menyampaikan bahwa besok insya Allah kalau memang disetujui oleh Bapak, ya, ingin melakukan diseminasi rekan-rekan di KBS kita, yakni untuk menyampaikan rencana program kami. Ini judul programnya adalah permainan tradisional seperti Bapak. Jadi Bapak Sodor di mana latar belakang kami ingin mengangkat tema tersebut atau judul tersebut adalah pertama kami ingin istilahnya menggali suara dari peserta didik, terus pilihan dari peserta didik, juga kepemilikan program tersebut seperti itu Bapak. Ya. Dengan mengingat zaman dahulu permainan gobak sodor ini sangat digemari di kalangan kita, sangat populer zaman dulu. Waktu kecil kita itu gobak sodor itu sudah jadi permainan yang sangat menyenangkan. Jadi dengan generasi atau zaman yang sekarang ini sudah mulai menurun, jadi saya ingin mengangkat kembali gitu. Iya. Bagus, karena bagus sekali program ini sudah bagus. Monggo dilanjutkan. Karena yang pertama lingkungan kita juga dulunya mendukung, kemudian lingkungan dari aset kita seperti halaman sekolah itu bisa kita manfaatkan seperti itu Bapak. Jadi dari sini saya ingin meminta izin, kemudian meminta saran juga untuk kegiatan selanjutnya ini seperti apa seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Alvan ya. Ini jadi Pak Alvan sudah menyampaikan program tindak lanjut terkait dengan P5, ya, yaitu permainan tradisional gobak sodor. Nah, itu kan. Nah, saya sangat mendukung dari program Pak Alvan selaku guru olahraga. Memang anak-anak sekarang itu kurang mengenal permainan tradisional. Nah, ini perlu dikenalkan. Yang kedua, tadi disampaikan lingkungan sini mendukung, dalam arti halaman bisa dipakai untuk permainan gobak sodor. Mungkin model garisnya dan sebagainya memberi syarat nanti. Nah, ini terkait dengan hal ini mungkin ada yang bisa saya bantu. Rencana Pak Alvan terkait rencana besok mau diseminasi. Ya, kalau besok diseminasi biar nanti saya sampaikan ke teman-teman guru. Besok diadakan diseminasi terkait program dari Pak Alvan, program permainan tradisional gobak sodor. Ini khusus kelas 6.
khusus kelas 6 khusus kelas 6 sementara ya. Sementara ini program awal kita Iya. kelas 6. Terus ini untuk pelaksanaannya rencana satu minggu sekali apa berapa hari sekali? Baik, Bapak. Untuk terkait rencana ini kami harapannya ini kan termasuk proyek kelas. Jadi Iya, iya. nanti Oh, iya, kami iya. laksanakan setiap hari Iya. Sabtu sesuai dengan jadwal Olahraga. kita. Jadwal olahraga juga proyek seperti Iya. itu, Pak. Proyek kelas. Berarti setiap hari Sabtu nanti akan diadakan istilahnya P5-nya ini ya. Jadi mulai Apa tidak mengganggu ke pembelajaran yang lain, materi yang lain untuk kelas 6 karena ada materi tersendiri di kelas 6. Nah, mengingat tantangan tersebut Bapak, Ya. kami kemarin mempunyai sebuah gagasan seperti ini Pak. Kenapa kami mengambil hari Sabtu itu? Yang pertama adalah di hari Sabtu itu jadwalnya kebanyakan proyek itu Ya, mendominasi ya. untuk mapel lain atau mapel yang lain itu berapa jam. Jadi kita menyesuaikan Ya, waktu ya. itu. Karena ini enggak sistemnya enggak satu hari selesai Pak. Jadi Oh, ya. istilahnya kita bertahap. Untuk Sabtu ini kita melakukan istilahnya pengenalan kepada anak-anak. Kemudian Sabtu berikutnya lagi kita melakukan koordinasi untuk kepesertaan anak-anak. Ya. Kemudian Sabtu berikutnya bisa melaksanakan seperti itu Pak. Ya. Kita dengan seperti itu. Ya, kan ini terkait dengan program bayangan. Jadi nanti akan diadakan permainan tradisional Gobak Sotor. Ya, mudah-mudahan saya yakin anak-anak nanti akan suka permainan-permainan tradisional ini. Nah, harapan saya Bapak Ibu guru yang lain juga mendukung program ini Pak Alvan biar kedepannya bukan hanya kelas 6. Nah, kelas-kelas berikutnya juga melaksanakan permainan Gobak Sotor ini. Ya, di rencana besok diseminasi, rencana jam berapa bisa? Untuk rencana awal kami ngambil 8 pagi. Ya, jam 8 pagi karena mungkin saya agak siang ada kegiatan. Jadi mohon maaf, jadi bisanya pagi karena jam agak siang sedikit saya ada kegiatan. Siap. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa saya bantu yang lain? Iya Bapak, Ya. terkait untuk rencana ini kami membutuhkan mitra lagu Bapak. Oh ya. Selain dari panjenengan selaku Ya. kepala sekolah, nanti kami juga merangkul istilahnya mengajak kolaborasi dari guru kelas Bapak. Jadi kita agak selaku guru olahraga enggak terjun Ya. sendiri, jadi nanti ada kolaborasi dengan guru kelas, Ya. kelas 6 terutama ya Bapak ya. Ya. Jadi sementara ini yang diminta untuk kolaborasi adalah guru kelas 6, baik kelas 6A maupun kelas B. Ya. Ya. Kemudian setelah itu kami juga membutuhkan satu untuk dokumentasi nantinya untuk kita tampilkan waktu pamer karya Bapak. Jadi kegiatan kita nanti bisa dipamerkan. Jadi saya ingin meminta bantuan juga dari si dokumentasi dari komite kita ini. Jadi kan ada ini Bu Lisa ini kan salah satu si dokumentasi di komite kita ini. Jadi Ya. itu nanti kita Ya, ada bisa. kerjasama juga seperti itu. Mungkin itu Bapak terkait yang kami butuhkan untuk Ya. kegiatan. Terima kasih Pak Alvan sudah menyampaikan program ini, sudah sangat bagus dan bagus sekali dan saya dukung program ini. Mudah-mudahan kedepannya program dari Pak Alvan ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan kedepannya kalau bisa, karena saya perhatikan untuk lembaga-lembaga itu sudah mulai berkurang di lembaga lain. Lembaga-lembaga lain itu malah berkurang permainan Gobak Sotor. Ini jadi ikon SD Beja 1, permainan tradisional Gobak Sotor. Mudah-mudahan kedepannya mungkin Pak Alvan selaku GPJOK di KKG PJOK tiap tahun mungkin ada sejenis lomba PJOK terkait dengan permainan tradisional Gobak Sotor. Itu bisa disampaikan, diusulkan. Siap, terima kasih Bapak. Kiranya itu Pak Alvan mungkin ada yang ingin saya bantu yang lain. Untuk sementara ini terima kasih banyak Pak untuk waktunya, mungkin cukup untuk yang saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami. Dan selanjutnya mohon dukungan untuk program kami ini. Oh ya, selalu saya dukung demi kemajuan SD kita.
SD Negeri Sumberrejo 01. Oke. Jadi siap, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Alvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Anwar Azmiat SPG, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Sumberjo 1. Pertama-tama marilah kita mendengarkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Azadi sehingga kita bisa berkumpul di acara kegiatan diseminasi PKG Digital program KPSI dengan acara jangan bahagia. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mendidik kita dari zaman kejayaan menuju zaman yang diridhoi Allah yang makin besar. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni doa, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat diseminasi oleh Bapak Muhammad Alvan terkait rencana tindak lanjut PKG PJOK komunitas belajar sekolah yang dilanjutkan dengan sesi umpan balik oleh peserta diseminasi. Dari acara yang terakhir yakni penutup. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita membaca bacaan. Ada acara pembagian hari ini di Jalan apa halaman Kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Sultan serta oleh teman-teman di Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dikasih sebentar untuk kepala sejenak untuk berbangsa kepada Allah dan kegiatan diseminasi pada hari ini bisa berjalan lancar karena mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu. Iya, ini sudah bagus. Kalau dari segi dan lain, Allahumma salli ala Allahumma ja'alna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Guru Agus Minarto untuk berkata bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Alvan selaku pemateri Guru PJOK SD Sumberjo 01, Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Sumberjo 01 beserta staf
Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi tuntunan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan undangan bahwa pada hari ini adalah agenda atau acaranya adalah diseminasi kegiatan dari Bapak Muhammad Alvan di PJK SD Sumberjo 01 terkait dia sebagai calon fasilitator guru PJK Provinsi Jawa Timur. Nah, pada hari ini Bapak Muhammad Alvan akan mengadakan program tindak lanjut, di mana nanti akan dijelaskan terkait dengan program yang diambil adalah disingkat SEM, Sports Education Model. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Alvan apa itu Sport Education Model, termasuk juga nanti juga akan dikembangkan atau digiatkan terkait dengan ombel SD kita, karena mungkin selama ini ombel di SD kita kurang maksimal atau kurang bergerak. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya Bapak Muhammad Alvan selaku calon fasilitator guru PJK, ombel di SD kita ini lebih aktif dan lebih giat. Harapan saya kedepannya mungkin bisa diagendakan pertemuan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau paling tidak 1 bulan sekali kegiatan ombel. Komunitas belajar SD Negeri Sumberjo 01 sedari bersatu. Bapak Ibu yang saya hormati, dan tidak kalah kita juga terkait dengan program yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Alvan ini, yaitu ambil temanya adalah permainan tradisional Gobak Soto. Karena memang anak-anak zaman sekarang kurang mengenal terkait dengan permainan tradisional. Anak-anak zaman sekarang itu yang dikenal adalah HP, gadget itu pokoknya aduh ya Allah, anak-anak mulai pagi sampai sore yang dipegang HP, sampai lali, lupa tugas pokoknya, lupa sama belajar, lupa sama kewajibannya. Nih, harapannya dari Bapak Muhammad Alvan dengan digerakkannya permainan tradisional Gobak Sodor di SD kita ini, anak-anak yang sebelumnya sering dolanan HP bisa berkurang. Nanti Bapak Muhammad Alvan akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas terkait dengan permainan Gobak Sodor. Untuk tahun ini karena ini masih awal, insya Allah Bapak Muhammad Alvan ini masih istilahnya masih uji coba karena masih awal, kan gitu Bapak ya. Jadi masih mungkin hanya kelas 6 dulu untuk pelaksanaannya. Jadi nanti kalau kelas 6 dievaluasi 1 bulan atau 2 bulan dievaluasi. Kalau kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, terus nanti kelas yang lain juga harus ditingkatkan. Tidak apa nanti terkait dengan kegiatan itu tetap melibatkan Bapak Ibu wali kelas, baik kelas 6A maupun kelas 6B. Bu Melika dan Bu Rosita tetap nanti melakukan kerjasama sama dengan berkolaborasi terkait dengan pelaksanaan permainan Gobak Sodor ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu mengikuti diseminasi ini dengan baik. Terus nanti seandainya ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin Bapak Ibu tidak nanti silakan ditanyakan langsung ke Bapak Alvan. Dan mungkin yang terakhir, sekali lagi kepada Bapak Alvan, saya mohon maaf, dan juga Bapak Ibu semua, saya mohon maaf tidak bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian sampai akhir kegiatan, karena hari ini pun saya ada kegiatan K3S. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, mungkin setelah ini, setelah saya memberikan sambutan, mungkin saya tinggal bawahnya, sudah Bapak kan? Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yakni kegiatan diseminasi PKG PJMK program KBS yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Alvan, yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi imbang balik oleh peserta diseminasi. Kepada Bapak Muhammad Alvan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sumberjo 1, kepada yang saya hormati pula anggota KBS Sedari Bersatu. Masih merintis ya Bu ya. Nah, semoga kedepannya KBS ini bisa berjalan dengan baik, fungsinya bisa digunakan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk menghadiri acara di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam pada kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu semuanya telah menyempatkan hadir di acara diseminasi RDL kegiatan PKG PJOK yang kami ikuti selama kurang lebih sudah berjalan 6 minggu Bapak Ibu. Jadi ini adalah proses diseminasi atau apa yang salah satu yang saya dapatkan dari program tersebut. Bapak Ibu, di sini kami akan mengambil salah satu yakni tentang sport education model. Kenapa saya mengambil ini? Karena menurut kami sport education model ini adalah hal yang masih baru dalam PJOK, dan sepertinya kalau saya analisa ini juga bisa diterapkan di mapel lain tuh. Cuman dalam penerapannya untuk namanya besar nama lain mungkin nanti. Sport education model di sini yang saya ambil adalah dari permainan tradisional Bobat Sotor dengan tema bangunlah jiwa raganya sesuai dengan P5 atau proyek kita, dengan mengambil dimensi profil belajar Pancasila yakni mandiri dan gotong royong. Kenapa saya mengambil mandiri dan gotong royong? Karena yang saya perhatikan dari anak-anak, terkadang anak-anak ini masih kemandirian masih kurang. Jadi saat anak-anak disuruh maju itu masih kurang berani seperti itu. Jadi tidak bisa mandiri dengan apa yang mereka miliki seperti itu. Kemudian gotong royong. Nah, kolaborasi di sini juga menurut kami sangat penting, yakni dapat membangun istilahnya kerjasama dari anak didik kita. Jadi tidak melulu pada kompetisi seperti itu. Next, Bu. Baik, Bapak Ibu, untuk judul program yang saya angkat yakni permainan tradisionalku. Nah, di sini untuk permainan tradisional kemarin kami juga sudah istilahnya mencari informasi baik dari teman-teman guru atau rekan-rekan yang lainnya, terus dari anak-anak juga yang dahulunya di sini ternyata pernah melakukan yang namanya permainan Bobat Sotor. Benar seperti itu ya Pak ya? Nah, permainan Bobat. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai jarang, bahkan di sekolah-sekolah lain pun sudah hampir tidak ada dari permainan tradisional ini.
Padahal menurut kami dalam permainan gerobak sodor ini sangat banyak manfaatnya, Pak. Terkait gerak juga akan aktif bergerak, terus kemudian kelincahan juga ada berbeda sekali dengan permainan yang sudah berkembang di Genji ya, Genji namanya, yang itu fokus pada layar HP saja seperti itu. Next, Bu Lisa. Baik, ini untuk latar belakang dari program ini. Yang pertama adalah dalam program ini kami akan menghidupkan kembali permainan tradisional gerobak sodor dengan pendekatan sport edukasi modern. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, oh, sport edukasi modern. Nah, di sini untuk sport edukasi modern di sini adalah kita dapat memfasilitasi anak dari segi suara, kemudian pilihan dan kepemilikan, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya yang diterangkan dalam pembelajaran itu saat kita melakukan pembelajaran harus menerapkan voice, choice, dan ownership seperti itu. Jadi yang mana apa maksudnya suara ini? Jadi kita meminta pendapat dari anak. Jadi gimana anak setuju tidak dengan permainan ini? Jadi kalau misalnya oke setuju, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan pilihan bahwa modelnya seperti apa. Jadi yang menentukan nanti anak, bukan kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru hanya sifatnya fasilitator. Kalau andaikan anak ada, katakanlah ada sebuah yang kurang tepat, kita meluruskan. Itu fungsi dari guru di sport edukasi model ini. Kemudian kepemilikan atau ownership, kepemilikan sendiri di sini dibangun melalui proses pembelajaran sepanjang hayat. Jadi anak-anak di sini lebih memiliki program tersebut karena kenapa? Pertama, mereka sendiri yang menyiapkan dari segi alat, tempat maupun lapangannya nanti anak-anak yang menyiapkan. Jadi lebih anak-anak nanti sifatnya akan menjadi aktor utamanya. Jadi subjek, bukan jadi objek lagi, Bapak, seperti itu. Kemudian mengingat di sekolah kita ini adalah lingkungan masyarakat yang membutuhkan generasi yang aktif bergerak, kreatif, dan mengenal budaya. Jadi salah satunya adalah itu. Kemudian yang berikutnya adalah permainan tradisional seperti gerobak sodor pernah menjadi bagian dari permainan yang digemari masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman permainan ini mulai ditinggalkan. Ini salah satu latar belakangnya. Kemudian yang terakhir adalah melalui pemetaan aset atau aset based-thinking. Mungkin sudah sering Bapak Ibu mendengar, yaitu terkait aset based-thinking, yang mana sebelum kita melakukan pembelajaran, yang terpenting adalah kita dapat menganalisa aset apa saja yang kita miliki, baik dari aset manusianya, fisik, politik, kemudian dan lain sebagainya. Untuk di sini pemetaan aset yang telah dilakukan, kami menemukan potensi besar dalam pemanfaatan lapangan sekolah dan minat siswa terhadap aktivitas fisik. Dan yang belum tertulis di sini adalah aset manusia satu, yakni Bapak Ibu guru yang saya pikir sangat aktif dan kreatif sehingga nanti dapat membantu untuk kelancaran program ini. Next, Bu. Oke, untuk berikutnya yakni tujuan program. Di sini menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sosial emosional. Nah, di sini untuk yang pertama sudah jelas. Jadi yang kedua yakni tentang kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional ini menurut kami sudah sering kita lakukan, cuman terkadang kita tidak sadar, Bapak Ibu. Jadi penerapannya masih tanpa sadar. Sebenarnya sudah diterapkan. Contohnya anak diberikan tugas kelompok. Nah, di situ sudah memberikan kesempatan anak untuk berkolaborasi. Bagaimana berkolaborasi yang baik? Bagaimana menunjukkan tanggung jawab yang baik? Misalkan dalam kolaborasi tadi anak tersebut sebagai ketua kelompok, ada ketua kelompok ya. Nah, di situ dia bertanggung jawab apa tidak? Nah, di situ
KSE-nya atau kompetensi sosial emosionalnya dibangun. Kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan gotong royong, ini sudah jelas. Meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik. Nah, ini salah satu yang kenapa kami mengambil program Bapak Sotor, karena di sana seperti tadi yang saya jelaskan banyak terdapat aktivitas gerak yang sangat efektif seperti lincah anak, kecepatan anak, kemudian daya tahan tubuh anak terbentuk di sana Bapak Ibu. Next, bisa. Untuk poin berikutnya yakni capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Untuk tujuan yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional. Untuk capaian yang diharapkan yakni peserta didik mampu menjelaskan sejarah atau aturan permainan Bapak Sotor. Jadi harapannya nanti dari kegiatan diskusi kelompok atau presentasi anak-anak nanti bisa memahami seperti apa permainan Bapak Sotor, seperti apa peraturannya, seperti apa juga bentuk lapangannya, itu anak-anak bisa tahu. Sehingga dari sini anak-anak bisa membuat sebuah lapangan sendiri nanti Bapak, seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua mengembangkan kompetensi sosial emosional, yakni dengan capaian peserta didik mampu bekerja sama dalam tim dan menghargai perbedaan. Jadi selain bekerja sama dalam tim, nanti anak-anak bisa menghargai pendapat-pendapat dari teman lainnya. Kan banyak ya anak-anak sekarang ini, kalau ada anak teman lain jauh beda, salah itu beneran punya saya. Nah, jadi lebih ke situ Bapak. Jadi anak-anak bisa menerima apa masukan dari orang lain seperti itu. Dengan cara pembentukan tim satu, jadi nanti yang membentuk tim ini kita pakai permainan yang lebih asik, jadi tidak hanya monoton kita sebagai guru, kamu kelompok ini, kamu kelompok ini, tidak seperti itu. Jadi nanti seperti itu dengan permainan seperti itu Pak. Kemudian refleksi setelah permainan, jadi nanti anak-anak memberikan umpan balik kepada kita, bagaimana perasaannya setelah melakukan permainan ini, senang atau tidak. Nah itu kemandirian Bapak. Kemudian pemberian penghargaan, kalau mungkin kan ada, kita bisa melakukan pemberian penghargaan ini. Penghargaan tidak hanya dalam bentuk apa namanya, materi, katakanlah nilai uang gitu ya, katakanlah uang atau barang, nah ini itu apa? Yang terpenting seperti yang saya dapatkan kemarin, ternyata pujian itu sangat membangun pribadi anak. Misalnya kadang kita sering cuma gini aja, sudah baik, terus habis. Padahal kalau kita tambahin dengan kata-kata umpan balik yang lebih positif, nah ini sudah baik, dikembangkan lagi ya. Nah kata-kata itu akan membangun apa pribadi anak tersebut. Yang tadinya anak itu tidak percaya diri, jadinya nanti lebih percaya diri. Mungkin seperti itu yang saya dapatkan. Kemudian yang ketiga yakni menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan gotong royong. Capaian peserta didik mampu menunjukkan sikap mandiri gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti imbasnya diharapkan nanti anak-anak dalam bergaul baik di sekolah maupun di rumah dapat menerapkan apa itu mandiri, apa itu gotong royong seperti itu. Yakni untuk langkah-langkahnya di sini kita ambil dari diskusi kelompok, kemudian role playing dan pembuatan karya tulis. Dan untuk tujuan yang terakhir yakni meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik. Capaian 80% peserta didik aktif berpartisipasi dalam setiap sesi permainan. Langkah-langkah pembentukan tim pelatihan dasar dan pertandingan. Nah, di sini Bapak Ibu, titik bedanya sport edukasi model dengan pembelajaran PJOK saya yang lama-lama, karena kadang saya sharing dengan teman-teman PJOK Bapak, ini sering seperti ini. Waduh, di sekolahku balik ke situ. Waduh, di sekolahku balik titik alatnya kurang. Akhirnya apa? Anak itu menunggu saat
kita saya kasih contoh melempar bola. Jadi anak itu bagian Pak, banyak yang menunggu, ngeteni kesuwen dada. Jadi menyikapinya dengan SEM ini Pak. Jadi SEM ini nanti anak-anak terlibat penuh semuanya. Kenapa bisa terlibat penuh? Nanti seperti kemarin Alvan ya, mungkin Alvan melihat ada permainan bola tangan. Nah itu kan ada yang menunggu, tapi mereka punya tugas. Tugasnya apa? Menilai dari rekan-rekannya bola. Jadi anak-anak tidak ada istilahnya apa? Katakanlah menunggu diam tanpa aktivitas. Nah, di situ jadi kita memberikan sebuah rubrik seperti itu. Jadi nanti aktif semuanya seperti itu. Next Bu Lisa. Untuk berikutnya yakni struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk struktur program sendiri, program yang dibuat merupakan co-kurikuler, yakni penunjang kegiatan intrakurikuler, penunjang dari pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pembelajaran di kelas kan kita sifatnya di jam pelajaran. Kalau ini nanti di waktu proyek Bapak Ibu, kita proyek hari Sabtu gitu. Nah jadi kita penetapan JP-nya di situ nanti di luar jam pelajaran. Jadi merupakan kegiatan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Bapak Sodor. Kegiatan ini melibatkan peserta didik laki-laki dan perempuan kelas 6 pada jam proyek seperti itu. Kemudian mitra yang kami butuhkan Bapak Ibu untuk sementara ini, karena ini sesuai dengan yang dikatakan bahwa kepala sekolah ngaji masih uji coba. Jadi masih belum semuanya. Jadi di sini untuk penanggung jawabnya Bapak Kepala Sekolah, kemudian fasilitator kegiatan, guru PJOK, saya dan Pak Yasin, kemudian untuk guru kelas 6 juga sama, nanti menjadi fasilitator kegiatan juga, yaitu Bu Sinta dan Bu Lita seperti itu. Untuk yang terakhir yakni dokumentasi. Dokumentasi. Nah, di sini Bapak Ibu, di kegiatan kita ini kan ada biasanya itu lokal, namanya lokal yang kemarin, gelar karya ya, gelar karya. Nanti ini bisa kita pamerkan. Ini loh kegiatan sekolah kita. Nah, dari situ seksi dokumentasi. Untuk seksi dokumentasi ini saya minta tolong kepada Bu Lisa yang sudah ahlinya dokumen jebret-jebret ya misalnya. Oke, next Bu Lisa. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini ini yang saya butuhin tentang aset based thinking atau pemetaan aset Bapak Ibu. Untuk yang saya lihat di sini yang masuk adalah aset politik. Di mana aset politik ini maksudnya apa? Bukan politik yang itu ya. Jadi politiknya di sini adalah tentang kebijakan kepala sekolah untuk memberikan izin kegiatan. Kemarin kami sudah melakukan diskusi sebelum kegiatan ini, minta waktu, minta izin untuk menyampaikan designasi dan melakukan kegiatan. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah mengizinkan. Kemudian aset politik yang berikutnya ini komunitas belajar sekolah sebagai wadah koordinasi program. Kenapa harus dikoordinasikan dengan KBS? Karena tidak menutup kemungkinan nanti ada ide-ide yang lebih bagus, lebih baik, sehingga nanti kegiatan akan berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu. Kemudian aset manusia di sini adalah peserta didik kelas 6 yang terdiri dari 2 rombel. Jadi nanti di kegiatan SEM nanti mereka bisa berperan menjadi panitia. Panitia berarti menyiapkan tempat, lapangan dan lain-lain. Peserta ada yang wasit, official, penonton juga ada. Apakah penonton ini bermanfaat? Gimana? Berikan bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Karena penonton sekarang banyak yang arogan. Ya benar ya. Banyak yang arogan. Penonton sekarang itu setahunya mau tim itu menang. Nah ini kita berdirinya dari sana. Jadi istilahnya
anak-anak dapat menyampaikan apa aspirasinya nanti. Benar sekali, memberi support untuk pemain juga penting, itu wajib. Main sepak bola jumlahnya 11 katanya, tapi ternyata 12 itu sama supporter seperti itu. Oke, untuk yang berikutnya yakni guru maupun PJOK dan guru kelas sebagai fasilitas kegiatan, kemudian anggota KBS di sini. Sementara yang terjun aktif nanti si mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan. Saya kemarin berangan-angan Pak Alvan, jangan selaku guru PAI ini. Sebenarnya mau saya masukkan PAI. Jadi nanti gini, sebelum lomba itu kan berdoa itu kan masuk ya dia ada orang. Nah itu bisa mungkin Pak ya. Nanti bisa kami revisi. Nanti gimana berdoa yang sebelum melakukan pertandingan gitu biar kadang ada anak mau bertanding voli katakanlah mau masuk nggak ada doa nggak ada apa, itu menurut kami juga mengurangi nilai yang baik gitu, menurut kami. Oke, kemudian yang berikutnya ya aset fisik. Yang pertama adalah ruang pertemuan KBS ya, tempat ini Bapak Ibu. Kemudian ruang kelas 6 nanti untuk penyampaian program kita, program yang akan saya lakukan baik nanti di kelas 6A maupun B. Kemudian yang terakhir yakni halaman sekolah, yaitu tempat pelaksanaan dari permainan gobak soccer sendiri. Next. Baik, untuk rencana evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam KBS baik yang terlibat secara langsung dalam program maupun tidak setelah pelaksanaan selesai. Jadi nanti setelah pelaksanaan terlaksana akan diadakan evaluasi Bapak. Apakah perlu ada pengembangan, apakah sudah baik, apakah ada yang kurang, nanti kalau yang kurang kita perbaiki seperti itu. Untuk alat pengumpulan data yang akan digunakan pertama adalah kamera yang dipakai adalah dokumentasi. Kemudian catatan hasil pengamatan tentang kebiasaan kolaborasi dalam tim, ini nanti bisa Bapak Ibu guru, fasilitator. Kemudian wawancara. Nah ini yang penting, wawancara dari subjek kita, peserta didik kita. Jadi kita wawancara untuk mengetahui pemahaman dan masukan dari peserta didik. Gimana mengikuti kegiatan ini? Senang enggak? Kadang kita lupa Ibu setelah pelajaran. Sudah, terima kasih anak-anak. Bisa pulang sekarang. Berdoa dulu pulang. Kita tidak menanyai, Fred, senang enggak pelajaran hari ini? Itu ternyata penting. Jadi kita di situ kita nanti bisa mengevaluasi. Oh, sekarang tidak senang ada. Misalkan, Pak Alvan, saya. Orang di kelas orang utok, nah itu jadi apa? Anak-anak juga bisa tidak nyaman di kelas. Jadi nanti umpan balik dari peserta didik ini sangat penting seperti itu. Next, bisa. Nah, kemungkinan tantangan ini, kemungkinan tantangan yang saya dapatkan cuaca Bapak. Nanti waktu hari pelaksanaan di luar karena kita tidak memiliki ruangan indoor, jadi bisa jadi hujan seperti kemarin. Jadi jalannya untuk menurut kami adalah penundaan kegiatan diundur ke minggu berikutnya. Kemudian peserta didik tidak tertarik dengan permainan gobak soccer. Ini kadang juga masalah buat kita. Jadi jalannya menjelaskan manfaat melakukan permainan gobak soccer. Ini bisa dilakukan oleh guru PJOK sendiri ataupun dibantu dengan guru kelas 6. Kemudian peserta didik melakukan kesalahan saat melakukan perannya sebagai wasit, tapi dia ternyata miss atau apa ya, melakukan kesalahan. Tidak tahu kalau itu sudah benar tapi disalahkan, gitu. Misalnya seperti itu. Tugas kita umpan baliknya kita melakukan penghalusan dengan umpan balik yang positif. Jadi tidak, kamu salah, tidak perlu. Nah, bukan seperti itu. Jadi kita begitu panggil, kita yang dilakukan sudah baik, tapi masih perlu berbaikan seperti itu. Next, Bu Lisa.
Oke, pada slide terakhir ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya untuk keseluruhan waktunya di kegiatan diseminasi PKKP JOK 2024 ini. Mungkin ada yang dipertanyakan Bapak Ibu? Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang pertama tadi, siswa itu punya pilihan game. Baik tadi itu suara juga punya pilihan game. Apakah untuk permainan kotak sodor itu aturannya itu sudah disebutkan sehingga anak harus mentaati apa aturan yang sudah ada, atau masih bisa dimusyawarahkan dengan anak sehingga ada aturan-aturan yang sudah baku itu dibuat sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua, kotak sodor ini umpama anak-anak diterimanya itu namanya terlalu asing, umpama namanya diganti itu sesuai dengan kesepakatan, boleh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya super sekali Pak. Terima kasih Bapak. Untuk yang pertama, untuk pilihan anak ini terkait aturan permainan. Nah, tadi di atas kami jelaskan untuk aturan permainan nanti yang menentukan anak-anak Bapak. Jadi di sini sistemnya ada kan, ini kan Bapak sudah terlalu asing ya. Saya jelaskan di yang lain. Mungkin di sepak bola. Mungkin di sepak bola nanti kan sudah baku lah ya. Aturannya sudah baku kan. Nah, itu nanti dimodifikasi Bapak. Di olahraga seperti itu. Apalagi kita masih usia SD. Jadi kita diperkenankan untuk memodifikasi dari segi permainannya. Yang penting anak-anak itu tujuan utama adalah satu, senang dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik. Maksudnya kan katakanlah Bapak Saudara ya Pak. Di sana tujuannya kan tadi anak aktif bergerak, kemudian lincah, kemudian daya tahannya bagus, misalnya seperti itu. Itu terlaksana itu. Jadi untuk modifikasi permainannya kita sebagai guru tadi kelas 6 dan TJK nanti kita cuma pertama memberikan pengalaman kepada anak. Pertama kita istilahnya mengenalkan bahwa saudara seperti ini loh, seperti ini loh. Jadi nanti Pak, aku udah belum Pak, ini lapangannya nih kotaknya Papa kurang lombo misalkan. Soalnya ilmu bro, monggo dimodifikasi ditambahi lagi lapangannya lebih luas seperti itu Pak. Jadi diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya merubah nama ya Bapak. Merubah nama kira-kira nama Bapak. Lagi kira-kira. Gak apa-apa Pak, nama kira-kira. Yang mungkin anak-anak itu tertarik. Lagi kira-kira nama. Gunakan istilah yang keren. Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Dan gini Pak, jadi diperbolehkan Pak. Intinya diperbolehkan. Jadi saya untuk idenya itu masih belum masuk. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu Guru monggo. Jadi tadi bisa disampaikan kita berangkat ke anak-anak. Boleh Bu. Jadi tidak harus Bapak Saudara. Ada bola bakar, macam-macam Pak. Jadi yang kita modifikasi aja. Jadi nggak nggak baku di situ aja. Jadi anak-anak bisa nalarnya terus berkembang gitu, kreatif. Mungkin seperti itu Bapak. Mungkin mantap banget. Kita. Terima kasih Pak Alvan. Jadi di awal Pak Alvan menyampaikan salah satunya itu kita harus mendengar suara anak-anak. Pilihan kan? Apa itu bisa dilaksanakan untuk milih tim mungkin? Bisa. Tapi mungkin ini pengalaman saya pernah melakukan seperti itu untuk membentuk lagu piket. Nah, saya tidak menunjuk langsung
kamu hari ini, tapi saya panggil Senin ini, Selasa ini. Silakan anak yang pertama tadi milih temannya. Mungkin dapatnya ada plus minusnya ya Pak tadi. Kalau untuk plusnya sesuai dengan keinginan. Tapi yang terakhir kadang-kadang anak yang iya Pak, begitu. Ada yang non sewu, ada yang nggak terpilih, ini kelompok yang ini bagaimana solusinya? Terima kasih. Mantep, super. Tapi ada yang nggak diterima sih. Oh, oke, siap. Ini. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini tadi di bagian bawah slide ini ada yang menjelaskan tentang penghalusan, Bapak Ibu. Penghalusan seperti ini. Jadi tetap untuk anak-anak bisa memilih, tapi kita tetap ada, kita fasilitator ini menggiring anak-anak, Bapak Ibu. Menggiringnya seperti ini. Misalkan tadi kan sampai sisa ini. Misalkan jumlahnya 24. Jadi kan misalkan 6 ya dia, agak berapa? 6. 4 orang. Jadi kita sebelum anak-anak disuruh memilih, ini jadi kita beri penjelasan. Yang penting dalam satu regu itu ada 4 anak. Itu penghalusan ya Bapak Ibu. Kemudian kita motivasi lagi. Ini kepiket ya ini ya. Kita kembangkan kepiket aja. Kemudian setelah kan sudah milih sendiri, berarti mereka harus bisa bertanggung jawab. Misalnya anak-anak harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Jadi itu efek positifnya juga lebih banyak. Maksudnya apa? Nanti waduh pilihanku dewe, aku sing gawe. Jadi ya apa maksimal lah. Kita jadwal pikir itu insya Allah pasti maksimal. Karena pilih, karena di permasalahannya cuma ada anak yang gak terpilih. Ya. Akhirnya kan kelompok yang Tidak super bisa. Iya. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau untuk yang tidak terpilih yaitu jalannya kita kasih dulunya di awal jumlahnya wajib 4, nggak mungkin sisa nanti akhirnya ya. Kalau memang jumlahnya tidak pas, katakanlah seperti kelasnya coba Bu Cinta 23 nanti gini Bapak Ibu, yang dimaksud di pilihan di sini tidak hanya anak itu cuma bebas memilih sesuka hatinya. Jadi kita memberikan sebuah option. Kan di situ tulisannya choice. Choice itu anak bisa memilih option-option yang kita berikan. Takutnya kenapa kalau kita lost kan ya Ibu Sewu. Oh di pelajaran, kadang ada kata-kata pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Itu tidak lost sampai peserta didik. Jadi tetap kita punya apa ya dia? Option dia, kita punya pilihan kepada anak. Ini loh pilihan ini. Jadi tapi kita nggak pilih Bu bilang, oh aku berikuan, oh begini itu maksudnya di situ. Jadi lebih ke apa ya? Anak-anak ini punya kesempatan untuk memilih intinya. Tapi nggak sebebas, los nggak bebas ya. Masih ada batasan. Ada kita memberi pilihan istilahnya situ ya. Misalkan begini, anak-anak kan suara yang pertama suara anak-anak kira-kira nanti untuk pemilihan jadwal pilihannya ini dibuat seperti apa? Kita kasih pilihan, 1 kita undi, 2 guru yang menentukan. Misalnya kan kasih aja pertanyaan seperti itu. Yang ketiga kalian menentukan sendiri kelompoknya, tapi tetap harus bertanggung jawab pada tugasnya. Mungkin itu Bu Lita. Bu guru lainnya Pak ada cukup? Oke. Begitu Pak. Memang kita harus sadari bahwa permainan Bapak Dokter ini adanya di Pulau Jawa. Masuk ini kesenian apa? Permainan tradisional Jawa ya. Mungkin di Lampung ataupun yang lain mungkin tidak ada. Kemudian
ini tadi saya belum tahu kalau ketika saya kecil dulu, saya juga sering melakukan permainan bobat sodok ini di lingkungan sekitar dan juga kadang-kadang di sekolah. Untuk lapangan ukurannya ini kok tadi belum dijelaskan secara standarnya. Kemudian kalau saya lihat gambar itu kok berbeda dengan saya dulu kan. Itu tuh ada sudut ke sini dan ke sini. Yang depan malah itu langsung ada penyudut dari tengah langsung sudut ke kanan, sudut ke kiri. Yang tengah itu tidak ada. Di tengah ada, tetap ada. Yang menyudut itu dari sudutnya tidak ada. Dari tengah, ya dari ke situ ke tengah, seret. Ya, ada sampai kotak pertama ada. Ya, dulu ada yang pakai. Saya itu ada garisnya. Ya, saya tadi kok apa memang sekarang itu tidak sama gitu. Sehingga saya itu ada garis penyudut di kotak pertama. Kaki sobori, sobori mungkin di garis itu. Sobori. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selaku pendidik yang jelas kita akan memang bobat sodok atau berbunyi suara keluarga tradisional itu sebetulnya sangat bermanfaat untuk kehidupan anak-anak ya. Nah saja kalau kita di sekolah kadang-kadang anak itu waktunya tidak ada. Malah anak istirahat disuruh bermain bobat sodok lebih dari jajan habiskan uang. Yang pertama. Kemudian tantangan kedua kalau di lingkungan sekarang anak-anak kita sendiri kalau mau keluar tidak boleh. Oh jual ya, jual. Padahal kalau dulu tuh tujuannya keluar rumah itu kumpul konco, boleh konco, kemudian ketemu dalam banyak anak, kemudian bermain bobat sodok, kasti, dus-dusan. Nah, jadi kegiatan keluar rumah ini sekarang itu karena dibatasi oleh keluarga, anak-anak itu kadang-kadang tidak bisa ketemu dengan teman dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti bobat sodok. Kedua yang jelas masih yang paling utama adalah HP ya. Ini menjadi penghalang utama. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, langkah apa yang kita lakukan sehingga kegiatan yang bobat sodok ini bisa memasyarakat kembali. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau saya berulang-ulang. Terima kasih, sangat bagus sekali Pak pertanyaannya Pak. Gini Pak, untuk yang pertama terkait ukuran, jadi kita memang tidak saya paparkan di sini. Kenapa ini kan cuma merupakan program kita. Untuk nanti itu waktu di anak-anak kita jelaskan di awal pengenalan dari bobat sodok itu sendiri. Kemudian untuk masukan dari Bapak tadi itu yang apa tadi? Tambah dari sini. Jujur Pak, saya juga generasinya sudah masih baru. Jadi untuk yang sodok dari situ saya tidak kenal, belum kenal. Jadi nanti gini, menurut kami kalau memang itu seperti itu, nanti saya akan kejenengan kita sharing seperti apa permainannya yang ada ini ya Pak. Saya ingin tahu ini mungkin. Jujur saya tidak tahu untuk yang apa ada garis diagonal ya, garis diagonal ya, diagonal di sini. Betul. Itu yang saya belum tahu Bu. Lintas saya tidak tahu. Tidak tahu. Seperti ini ya Bu ya. Mungkin modifikasi. Oke, terima kasih Pak masukannya Pak. Kemudian ke yang berikutnya, langsung yang saya tangkap poinnya adalah orang tua tidak mengizinkan anak untuk bermain di lingkungan. Gini Bapak, tidak hanya di pelajaran PJOK, untuk pelajaran lain pun ini sebenarnya sama Bapak Ibu. Ini yang kadang orang tua murid itu kurang pahami, yakni terkait sistem pembelajaran anak. Banyak orang tua ini gini, yang terpenting, yang bertanggung jawab untuk anak ini sekolah. Maksudnya apa? Terus pinter gak pinter di sekolah. Itu yang banyak menurut saya. Kemarin saya juga sering ngobrol-ngobrol dengan wali murid. Itu kalau kita melakukan pendekatan, jadi pembelajaran seperti ini memang harus melibatkan
ya namanya wali murid tuh. Jadi nanti setelah belajar, kenapa aku belajar ini saya publikasikan. Kadang saya melakukan kata-kata lari di belakang, saya publikasikan. Kenapa? Bukan bos jadi sosial media ini jadi rame, akeh sampai tidak seperti itu Bapak. Ini lebih kepada promosi ke wali murid, sehingga nanti wali murid pun oh ternyata jalan seperti itu. Jadi wali murid juga terbuka, jadi nanti kita kerjasama supaya anak itu juga bisa diberikan waktu itu tadi, tapi tidak mengganggu waktu efektif di rumah. Contohnya ngaji itu kayak terganggu itu yang bilang. Kadang soalnya anak-anak sekarang kalau sudah diberi waktu bermain, ketakutannya ngajinya kedor, jadi kelalen gitu maksudnya ya. Mungkin jadi kita kasih pemahaman, kita kasih baik ke orang tua maupun ke peserta didik. Jadi nanti kita berjalannya pun beriringan dan tujuan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu Pak Alwan. Terima kasih. Dan ada lagi nggih? Gimana? Oke, nanti untuk ukuran lapangan tadi seperti ini. Untuk ukuran lapangannya itu nanti kita menyesuaikan dari lapangan yang kita miliki. Yang terpenting kotaknya itu panjangnya sama. Maksudnya katakanlah gini, andai kan persedianya ini kan panjang pembagian apa namanya? Pembagian lubangnya ya, lubang dari ini. Nah ini sama panjangnya. Kalau modifikasinya seperti itu, seperti itu Pak ya. Bahu. Tidak ada, tidak ada. Wah, jadi nanti kenapa tadi kok dari suara anak tadi dua? Jadi anak nanti bisa menentukan. Kan nanti misalkan nih, tukang kamban ya, kan itu anak sendiri yang buat. Akhirnya nanti ada umpan balik Pak. Di akhir ada umpan balik. Pak, tiba emang lapangannya kan gawat. Berarti apa? Berarti isi kudu. Seperti itu Pak. Jadi anak-anak lebih kritis nanti ada. Nanti gimana? Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika banyak kurangnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, dilanjutkan dengan acara yang terakhir sebelum penutupan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kegiatan destinasi PKKBJUK program KBS ini. Yang pertama mengenai permainan tradisional Global Sadar yang di zaman ini sudah mulai jarang dimainkan, padahal banyak sekali manfaat untuk gerak siswa atau untuk kebugaran fisik peserta didik. Kemudian dari program ini sehingga ingin menghidupkan kembali permainan tersebut dengan model SEM atau Sport Education Model yang di sini mempunyai 3 cara atau tema yakni suara, yaitu mendengarkan pendapat dari anak. Yang kedua pilihan, menanyakan kepada anak bagaimana modelnya. Yang ketiga kepemilikan, yaitu lebih memiliki program tersebut atau anak tersebut yang menjadi subjek. Kemudian tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada permainan tradisional, mengembangkan kompetensi emosional, menerapkan nilai P5 dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik. Mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya sebagai moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.